Salah satu kasus mengerikan yang pernah gue bahas ini terjadi di Filipina guys. Dan please kalau gue bahas ini kalian gak usah cari-cari foto waktu dia kejadiannya kayak gimana, karena itu serem banget. Ini bahkan Facebooknya dia masih ada, statusnya udah remembering, yaitu Facebook yang biasanya orangnya udah meninggal yang punyanya. Ini lengkap sama foto-fotonya guys. Hari ini kita bakal bahas Christine Lee Silawan. Tapi please jangan dicari foto-foto kejadiannya. Anak ini bernama Christine Lee Silawan, umurnya baru 16 tahun dan waktu itu dia udah kayak mau masuki SMA gitu. Dia punya cita-cita untuk menjadi pramugari di Filipina, tapi sayangnya cita-cita itu nggak pernah kesampaian. Suatu hari di tanggal 10 Maret 2019, Christine ini itu adalah anak yang rajin banget pelayanan ke gereja guys. Jadi dia minta izin sama mamanya untuk pergi ke gereja pada hari itu. Ini mamahnya, ya akhirnya mamanya mengizinkan dong, karena emang itu bukan sesuatu yang aneh yang dilakukan Christine. Dan udah berulang kali, jadi mamanya otomatis ngizinin. Waktu itu Christine ini izin ke mamanya untuk ke gereja yang namanya itu Sacred Heart Parish di Cebu, Filipina. Dan di sana dia pergi sendirian. Mamanya ya udah ngasih-ngasih aja. Tapi anehnya pada malam itu misa sudah selesai, pelayanan sudah harusnya selesai. Tapi kok Christine gak pulang-pulang? Mamanya mulai panik nih. Sampai akhirnya mamanya lapor ke polisi. Sampai akhirnya setelah membuat laporan, jam 5 pagi keesokan harinya, polisi menemukan seorang jenazah perempuan, anak yang ciri-cirinya mirip dengan Christine, dan melaporkan akhirnya ke mamahnya Christine. Dan mengkonfirmasi kalau misalkan itu adalah Christine yang semalam itu hilang. Tapi keadaannya udah asli guys, ini gue merinding ya, ini ngeri banget. Di lapangan Sitio Mahayang, Cebu, Filipina, jenazah Christine sudah ditemukan tergeletak kayak orang tiduran gitu, udah tidak bernyawa. Dan di sana keadaannya adalah dia tidak memakai pakaian apapun dari pinggang ke bawah guys. Jadi kayak cuman semacam bajunya doang ke atas. Gak cuma sampai situ aja keadaannya. Inilah yang mengapa gue bilang kalian gak boleh cari fotonya, karena gak cuma sampai situ aja, tapi di bagian leher ke atas, dari sampai ke atas ini, kulit mukanya itu ditarik guys, dikulitin. Sampai kalau kalian kebayang tengkorak-tengkorak di lab IPA lah, kayak gitu guys bentukan terakhirnya. Pas polisi lagi nyari-nyari ini tersangkanya kira-kira siapa ini yang ngelakuin hal sekeji ini. Ada di satu tempat polisi nangkep juga orang yang menguliti orang lain juga, namanya itu Jonas Bueno. Tapi dia nggak ngaku kalau misalkan itu adalah dia yang ngelakuin itu ke Christine, bukan dia. Langsung dong polisi ngecek CCTV di kejadian yang kemungkinan si Christine ini waktu hari hanya nih hilang nih tanggal 10 Maret. Dan kalian harus tahu ternyata ada CCTV di jalan sama seorang cowok. Dan kalian harus tahu ini siapa ini cowoknya. Sebelum gue lanjut cerita, muka gue itu kering banget guys. Jadi mau maskeran dulu pakai sheet mask Bio Aqua, dapat 12 biji guys, harganya cuma 38.000. Jadi satuannya cuma 3 ribuan guys. Apalagi kalau flash sale kalian bisa dapetin satuannya itu cuma tinggal 2 ribuan doang. Variannya banyak dan lengkap banget lagi. Check out di keranjang kuning ini sebelum harganya naik. Nah, kenapa polisi nyurigain dia awalnya? Dikarenakan dia di tempat lain itu baru aja ketangkap sama polisi karena ngelakuin satu hal yang sama, cuman beda orang. Ternyata orang yang sama Christine yang ketangkap kamera di CCTV polisi ini itu bukanlah si Jonas Bueno tadi, tapi justru ini adalah mantan pacarnya si Christine guys. Jadi si Christine ini kelihatan jalan berdua di tanggal hari pembunuhan, makanya dia dicurigai nih. Oh, ini mantan pacarnya nih, umurnya 17 tahun. Terakhir kali terlihat sama dia, pasti dia pelakunya. Sampai akhirnya langsunglah polisi langsung ngegerebek nih si cowok ini yang umurnya 17 tahun ini nih, langsung rame lah, wah ternyata ini pelakunya dan lain-lain. Tapi keluarganya bilang kalau misalkan dia itu waktu itu malam kejadian itu sampai kayak lumayan pagi lagi main basket sama saudara-saudaranya, dia itu punya alibi yang kuat. Jadi polisi itu memperkirakan katanya mungkin aja dia cemburu dikarenakan beberapa hari sebelum kejadian ini dia itu diputusin sama Christine. Ibunya ini, si ibunya si yang ditangkap itu langsung ngejelasin anaknya itu lagi main basket sama teman-temannya. Jadi itu bukan dia gitu loh, otomatis bukan dia. Dan benar aja setelah kejadian itu ternyata polisi akhirnya memutuskan dia salah tangkap. Jadi anak itu tuh dikeluarin dari penjara. Di tempat lain polisi itu nangkep seorang pria bernama Renato Lienes, 42 tahun. Ingetin ya guys, 42 tahun itu jaraknya jauh banget dari umur Christine yang 16 tahun. Dan waktu itu dia ditangkap dikarenakan melakukan kekerasan dan memiliki senjata. Nah, kasusnya ini justru dia malah ngaku, saya adalah pembunuh dari Christine. Langsung polisi kaget dong, waduh
kok bisa dia tiba-tiba ngaku segala gitu kan. Dan ternyata dia cerita katanya dia itu buat Facebook palsu, ketemuan sama Christine, dan dia mengaku-ngaku dia anak seumuran lah 16-17 tahun ini, ngechat-chatan di Facebook nih. Masih lengkap kayak gitu guys. Jadi dia kayak mendekati, terus habis gitu kayak ngajak ketemuan, dan pas ngajak ketemuan ternyata Christine tuh ekspektasinya dia seumuran dong, kayak anak muda. Taunya ketemunya bapak-bapak kayak gini. Ketemunya bapak-bapak, Christine justru nggak mau dong, menolak gitu untuk diajak kemanapun gitu, gak mau sama bapak-bapak ini, tapi dia udah keburu naksir. Sampai akhirnya dia memaksa Christine lah, sampai akhirnya ya udah dia dibawa ke lapangan itu dan dikulitin. Dan yang lebih nyebelinnya lagi adalah ketika orang ini diputuskan untuk dimasukin ke penjara. Kalian tahu gak sih, di tahun 2020 di bulan Mei tanggal 24 dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di dalam sel tahanan. Anjir, nyebelin banget gak tuh?